Shalom anak-anakku yang hebat dan luar biasa. Bertemu lagi dengan Ibu Diana hari ini. Apa kabar hari ini? Tentunya baik ya anak-anakku. Nah, anak-anak Ibu yang luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, silakan anak-anak menyiapkan buku, alat tulis, dan Alkitab. Nah, kita awali dengan bernyanyi dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu pada kami. Tuhan, saat ini kami akan memulai pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di kelas 3. Berikan kepada kami hikmat, kebijaksanaan, agar kami dapat mengerti dan memahami pelajaran yang disampaikan oleh Ibu Guru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah, anak-anak yang hebat, hari ini adalah pertemuan kedua, yaitu pelajaran kedua dengan tema Aku bersyukur akan turunnya hujan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah anak dapat menyukuri kehadiran Allah dalam turunnya musim hujan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Allah hadir dalam alam semesta. Dan hari ini kita akan belajar bersyukur atas turunnya hujan. Nah, semuanya pasti punya pengalaman kan? Bagaimana saat turunnya hujan atau pengalaman yang menyenangkan? Nah, Ibu waktu kecil senang sekali kalau musim hujan karena bisa bermain, bisa berlari-lari di derasnya hujan bersama teman-teman. Dan ada juga orang-orang yang memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan tentang turunnya hujan. Terutama bila saat pada pagi hari ketika mau ke sekolah atau ke sekolah minggu, tiba-tiba turun hujan. Ibu juga punya pengalaman saat terjadi hujan, ibu dalam perjalanan mau pergi ke sekolah. Akhirnya ya ibu basah karena hujan. Tetapi tidak mengurangi niat ibu untuk pergi ke sekolah. Nah, anak-anak yang luar biasa, hujan jangan dijadikan sebagai penghalang dalam kita melakukan kegiatan sehari-hari. Tetapi justru kita harus bersyukur. Nah, coba anak-anak amati bentuk-bentuk gambar perakiraan cuaca. Cerah ini lambangnya. Cerah berawan, hujan disertai petir. Dalam keadaan apapun cuaca saat ini, kita harus tetap bersyukur. Bisa saja saat ini banyak orang membutuhkan hujan, misalnya para petani. Para petani sangat membutuhkan hujan untuk tanamannya. Nah, kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri. Sekarang kita akan belajar dari ayat Alkitab. Silakan anak-anak mengambil Alkitab, dibuka supaya kita bisa membaca bersama-sama agar kita bisa bersyukur atas turunnya hujan. Mari kita membaca Ayub 5 ayat 10. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Nah, anak-anakku, apa arti ayat Alkitab ini?
Artinya adalah Allah yang menurunkan hujan ke atas bumi ini, sehingga ladang dan padang basah disirami dan persediaan air di dalam tanah yang dikeluarkan dalam bentuk mata air dan mengalir menjadi sungai, dan bisa juga bagi manusia untuk membuat sumber air yang dapat dipakai sebagai sumber air minum. Nah, itulah manfaat hujan. Yang berikut, mari kita sama-sama membuka Alkitab dari Mazmur 74 ayat 17. Kita baca bersama-sama ya. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Nah, anak-anak, di sini pemazmur mengatakan bahwa hanya Allah saja yang menentukan kapan musim kemarau, kapan musim hujan. Tidak ada satu orang pun yang dapat membuatnya selain Allah. Hanya Allah saja yang dapat menentukan kapan saatnya musim itu berganti. Luar biasa kan kemahakuasaan Tuhan? Bacaan Alkitab yang berikut kita akan baca dari Yeskiel 34 ayat 26. Kita akan baca bersama-sama. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Maka ada kata-kata yang indah dan menghibur dari Alkitab, yaitu semua akan indah pada waktunya. Nah, anak-anakku yang hebat, siapa yang tahu musim hujan itu terjadi pada bulan berapa? Ayo, siapa yang bisa? Ya, kita tahu bahwa musim hujan itu biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai Maret. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan Oktober. Nah, itu membawa berkat bagi umat manusia, bagi hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini ayat Alkitab yang terakhir yang akan kita baca bersama-sama diambil dari Sakaria 10 ayat 1. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan. Awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Nah, artinya kita sebagai anak Tuhan, jika musim semi tiba, kita boleh meminta hujan kepada Tuhan. Kita harus yakin dan percaya bahwa pasti Tuhan akan menurunkan hujan, sehingga ladang-ladang menjadi hijau, tumbuhan di sekitar kita menjadi segar dan hijau, indah dipandang mata, dan itu semua untuk orang-orang. Jadi anak-anakku, mulai sekarang, apapun keadaan cuaca kita, haruslah tetap bersyukur. Jangan jadikan keadaan tersebut menjadi alasan untuk kita tidak melakukan aktivitas, atau menjadi alasan untuk kita bermalas-malasan. Jadi, hujan itu adalah berkat bagi kita. Sekarang anak-anak silakan mengambil buku tugasnya. Tugas hari ini bagi anak-anak adalah ceritakan pengalamanmu. Apakah kamu menjadi malas ke sekolah, atau ke sekolah minggu, atau beribadah ke gereja jikalau hujan turun? Apakah kamu dapat bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan hujan? Soal yang kedua, warnailah satu hati jika kamu belum dapat bersyukur dalam setiap keadaan cuaca yang terjadi. Warnai 2 hati bila kadang-kadang kamu bersyukur. Warnai 3 hati bila selalu dapat bersyukur. Dari situ kita dapat mengetahui berapa banyak jumlah hati yang kamu warnai. Yang berikut, warnailah wajah senyum bila kamu selalu bersyukur. Itu saja tugas hari ini dalam pembelajaran yang kedua. Nah, anak-anak,
Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah, mulai sekarang, marilah kita tetap bersyukur akan turunnya hujan, karena hujan itu adalah berkat bagi kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan penyertaan-Mu, buat hikmat yang Tuhan berikan kepada kami di sepanjang pembelajaran kami pada hari ini. Biarlah kami selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun dan tidak menjadikan keadaan itu alasan untuk kami tidak melakukan aktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami semangat untuk belajar. Ampuni setiap salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.